Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama kitab Minhajul Abidin yang disusun oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kisah-kisah yang terdahulu yang terjadi baik pada orang-orang soleh atau pada orang-orang yang fujur, yakni orang-orang yang senantiasa berbuat dosa tiada henti-hentinya sampai mereka wafat. Kali ini kita akan membaca kisah tentang orang yang fujur, yakni orang yang senantiasa melakukan dosa ketika hidupnya, maka orang tersebut mengakhiri hidupnya dengan keadaan yang tidak baik, dan setelah kewafatannya pun orang-orang terdahulu, orang yang soleh, bisa bertanya kepada mereka perihal apa yang dialami. Salah satu kisah yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya adalah salah seorang murid daripada Imam Fudail bin Iyad. Ini orang yang alim allamah, juga orang soleh, terkenal sekali, punya seorang murid yang juga soleh. Tapi di akhir hidupnya muridnya ini melakukan pelanggaran. Pelanggaran apa yang dilakukan? Suatu ketika seorang murid tadi itu mengalami sakit keras yang disaksikan oleh orang-orang pada saat itu bahwa ini sakit yang sudah mendekati ajal. Maka Imam Fudail bin Iyad ini mendatangi murid tersebut lalu mentalkinkan, artinya membimbing mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Lalu Imam Fudail bin Iyad ucapkanlah wahai muridku, katakanlah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelum mentalkin dengan kalimat la ilaha illallah, Imam Fudail bin Iyad ini membacakan surat Yasin pada sisi kepala muridnya itu. Jadi Imam Fudail bin Iyad membaca Yasin di dekat kepala muridnya yang akan meninggal dunia, yang sakaratul maut. Tapi ketika Imam Fudail bin Iyad membaca surat Yasin di kepalanya, muridnya tersebut menyuruh untuk berhenti. Ya Syekh, tolong berhenti, jangan engkau bacakan surat Yasin di dekatku. Kenapa? Ditanyakan oleh Fudail bin Iyad, kenapa? Ada apa? Kenapa tidak boleh dibacakan? Sesungguhnya pada saat engkau membacakan surat Yasin itu, aku melihat gunung api ada di depanku. Lalu kemudian Fudail bin Iyad menggantikan bacaan Yasin itu dengan mengucapkan talqin. Talqin tersebut ucapan la ilaha illallah. Ketika ditalqin dengan ucapan la ilaha illallah itu, maka murid daripada Imam Fudail bin Iyad ini berkata, wahai Syekh, berhenti, jangan engkau teruskan bacaan talqin itu, karena sesungguhnya aku telah meninggalkan kalimat itu. Artinya ketika sakaratul maut mendekat, justru orang tersebut secara nyata mengingkari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu orang tersebut wafat, murid daripada Fudail bin Iyad tersebut wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Lalu kemudian dikebumikan. Setelah dikebumikan, beberapa malam kemudian Imam Fudail bin Iyad ini pulang ke rumahnya menangis selama 40 hari. Imam Fudail bin Iyad mengalami kejadian yang tragis yang ada pada muridnya tadi itu, padahal Imam Fudail bin Iyad tahu persis ini muridnya, orang yang belajar menuntut ilmu kepada seorang wali, seorang ulama yang besar. Tapi kenapa bisa seperti itu? Maka Imam Fudail bin Iyad ini menyesal sekali, sedih. Jangan-jangan ini karena salah saya, kata Imam Fudail. Lalu Imam Fudail bin Iyad itu pulang, mengurung diri di rumahnya, menangis selama 40 hari, saking sedihnya. Lalu kemudian dalam satu ketika Imam Fudail bin Iyad ini bermimpi bertemu dengan muridnya itu. Lalu ditanya oleh Fudail bin Iyad kepada muridnya itu, wahai muridku, di dalam mimpi seorang ulama ini bertemu dengan orang yang tadi su'ul khatimah tadi itu bertemu, lalu ditanya apa, bagaimana keadaanmu? Maka murid bertanya, sungguh keadaanku adalah sangat buruk, aku merasakan sesuatu yang sakit yang belum pernah aku rasakan, artinya disiksa. Lalu Fudail bin Iyad bertanya, apa yang menyebabkan Allah bisa mencabut iman di dalam hatimu, sedangkan engkau adalah muridku? Artinya Imam Fudail bin Iyad tidak tahu kelakuan daripada muridnya di belakang.
Kemudian murid tersebut menjawab. Yang pertama, kata murid tadi itu, sesungguhnya di belakangmu, wahai imam, ketika aku keluar dari majelismu, pekerjaanku adalah mengadu domba orang. Aku senantiasa berbuat yang menimbulkan fitnah kepada orang lain. Orang lain yang akur, gara-gara ucapanku menjadi bermusuhan. Ya, orang-orang baik, gara-gara ucapanku kemudian terhasut menjadi orang jahat. Itulah perbuatanku yang pertama yang menyebabkan Allah mencabut iman di dalam hatiku. Yang kedua, aku adalah orang yang punya sifat hasad, punya sifat dengki. Apa itu sifat dengki? Sifat dengki itu adalah sifat yang tidak suka ketika melihat orang lain senang. Ketika orang lain diberikan Allah nikmat apapun itu, nikmat sehat, nikmat rizki dan lain sebagainya, maka orang dengki itu tidak senang melihat saudaranya senang. Bahkan sampai pada puncaknya, orang dengki itu ingin menjadikan orang yang dapat nikmat tadi itu, nikmat itu hilang dari orang lain. Itu sifat dengki. Maka kata muridnya itu, aku termasuk orang pendengki, sehingga itu menjadi sebab Allah mencabut iman di dalam dadaku. Kemudian yang ketiga, hal yang penting juga untuk kita perhatikan yang menjadi sebab adalah, dahulu aku pernah sakit, kata muridnya. Lalu ketika aku sakit ini, aku mendatangi tabib itu dokter. Lalu dokter tersebut berfatwa bahwasanya obatku adalah dengan cara meminum minuman keras. Artinya meminum minuman keras, arak. Karena dokter tersebut berkata kepadaku, kata muridnya itu, apabila aku tidak minum minuman keras, maka aku tidak bisa sembuh, karena hanya itulah yang bisa menyembuhkan penyakitku. Lalu aku ikuti saran daripada dokter, saran daripada tabib tadi itu, aku terus-menerus minum alkohol, terus-menerus minum arak, minum minuman keras. Maka itulah yang menjadi sebab Allah mencabut iman dari dalam dadaku pada akhir hayatku, dan terjadilah apa yang terjadi hari ini, yakni murid seorang ulama besar sekalipun tidak bisa dijamin akan menjadi husnul khotimah bila ia punya sifat tadi itu. Yang pertama, sifat suka memfitnah orang, mengadu domba orang. Yang kedua, punya sifat dengki, hasad, ya, tidak senang ketika melihat orang senang. Kemudian yang ketiga adalah suka minum minuman keras. Maka di momen yang mulia ini, bagi orang yang pernah terjerumus atau bahkan barangkali kita masih punya sifat ketiga-tiganya, na'udzubillahi min zalik, atau salah satu daripada sifat yang buruk ini, maka kita segera kembali kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah agar Allah bersihkan kita daripada sifat-sifat buruk itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang soleh yang dijadikan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.